Kajian sekarang tentang bagian pasti yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Kini paneka babun nisfi, paneka bab nerangakina setengah, paneka bab nerangakina setengah. Setengah dalam matematika 1/2. Bahasa Arabnya nisfun, setengah. 1/2. Nah, 1/2 itu bagiannya ahli waris siapa saja. Fanisfu maka tining setengah, fanisfu maka tining setengah, fardu khamsati afrodin, panika bagi lemak banyak-banyak perorangan, panika bagi lemak banyak-banyak perorangan, az-zauji ropana laki, az-zauji ropana laki atau suami. Jadi ada 5 ahli waris yang berhak mendapatkan setengah atau 1/2. 1/2 umpamanya harta tirkanya 100 juta, maka 1/2 atau setengah dari 100 berarti 50 juta, separuh. Makanya dalam bahasa Arab nisfun menggunakan apa? Bahasa Arab nisfun. Pertama suami. Kalau dikatakan ahli waris suami yang mendapatkan 1/2, berarti yang mati itu istrinya. Istri. Bukan anak. Kalau anak berarti dikatakan bapak. Kalau suami yang mati istrinya. Paham? Jadi suami itu mendapatkan 1/2. Misalkan harta tirkanya berapa? 2 juta umpamanya. Ya 1 juta. Harta tirkanya 50 juta. Berarti 25 juta. Pokoknya bagi 2, 1/2 itu bagi 2. Namanya bagi 2. Tetapi ini kalau tidak ada ahli waris yang lain. Kalau nanti ada ahli waris yang lain, nanti akan diterangkan. Kemudian wal unsaban orang bini, wal unsaban orang bini minal auladi dari nyatana dari banyak-banyak anak, minal auladi nyatana dari banyak-banyak anak. Yang kedua yang mendapatkan 1/2 adalah anak perempuan. Anak perempuan. Kalau anak perempuan sendirian, tidak ada anak laki-laki. Kalau anak perempuan ahli warisnya, berarti yang mati siapa?
Yang mati itu siapa? Hah? Yang mati siapa? Ya orang tua. Yang mati itu orang tua. Paham? Paham ya? Yang mati itu orang tua. Makanya anak perempuan jika sendirian tidak ada anak lelaki, maka berhak menerima 1/2. Sama dengan yang tadi suami itu mendapatkan 1/2, separuh kalau suami itu sendirian, tidak bersamaan dengan anak. Paham ya? Tidak bersamaan dengan anak. Kemudian wa bintil ibni ban anak bineen anak laki. Wa bintil ibni ban anak bineen anak laki. Anak bineen anak laki atau anak cucu perempuan berhak menerima 1/2. Paham ya? Berhak menerima 1/2. Dengan catatan ya. Dengan catatan cucu perempuan itu sendirian. Tidak ada anak lelaki, tidak ada anak perempuan, dan tidak ada cucu lelaki. Itu syaratnya. Baru anak perempuan itu berhak menerima 1/2. Sendirian loh ya. Tidak ada anak lelaki, tidak ada anak perempuan, dan juga tidak ada cucu lelaki. Paham? Baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi garisnya, paham ya? Levelnya. Karena cucu itu kan turun ke bawah, paham? Turun ke bawah. Kalau namanya cucu ke bawah, anak ke bawah, itu cucu. Paham? Diingat, cucu perempuan mendapatkan 1/2. Kalau sendirian dan tidak ada anak lelaki, tidak ada anak perempuan, tidak ada cucu lelaki yang sederajat atau yang lebih tinggi. Kemudian yang keempat, lanjutannya, inda fakdil binti inalekana tadaan anak bini, inalekana tadaan anak bini, inalekana tadaan anak bini. Yang keempat, wal ukhti ban tretan bini, wal ukhti ban tretan bini fi madhabi kulli muftin dalam pendapat setiap ulama afatwa. Fi madhabi kulli muftin dalam pendapat setiap ulama fatwa. Kemudian yang keempat, yang berhak menerima 1/2 siapa? Adalah saudara perempuan yang sekandung. Saudara perempuan yang sekandung. Ada di penjelasan itu. Dengan syarat juga sendirian, tidak ada anak lelaki, tidak ada anak perempuan, tidak ada cucu lelaki, tidak ada cucu perempuan, tidak ada bapak, kan saudara,
kemungkinan orang tua masih ada. Tidak ada bapak, tidak ada saudara lelaki yang sekandung. Itu syaratnya. Baru saudara sekandung, saudara perempuan sekandung mendapatkan 1/2. Saya ulangi, jika tidak ada anak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki, cucu perempuan, paham? Tidak ada bapak, tidak ada saudara sekandung. Kalau saudara berarti laki, paham? Saudari ini, paham? Itu yang nomor 4. Kemudian yang terakhir, yang nomor 5, yang berhak menerima 1/2. Wa ba'dahal ukhtul lati minal abi indam firadihinna an mu'assibi. Wa ba'daha ban panika salastaren naga ruah ukhti. Wa ba'daha ban salastarena ka ruah ukhti al ukhtu tining taretan bini, al ukhtu tining taretan bini allati minal abi, setep dari pak, berarti sebapa. Endam firadihinna enalekana, endam firadihinna enalekana tadaan ka ruah zauj ila akhirih. Endam firadihinna enalekana tadaan zauj ila akhirih an mu'asyibin, dari se matati asobah, dari sematati asobah. Yang terakhir, yang nomor 5, ahli waris itu mendapatkan 1/2 atau setengah, dalam bahasa Arab nisfun, yaitu saudari, paham? Saudari sebapa atau saudara perempuan sebapa. Kalau dikatakan saudari sebapa, berarti itu bersaudara, bapaknya 1, ibunya 2. Itu namanya sebapa. Setongepa, saudara itu dari 1 bapak, minal ab. Si A misalkan fulan kawin dengan si A, fulana punya anak, kawin lagi dengan si B, punya anak, paham? Nah, anak ke anak itu bersaudara, kocak tretan, itu namanya saudara sebab. Kalau sebapak seibu, bapak situng embun situng, itu dikatakan sekandung namanya, paham? Apa benembuk situng, andi anak 2 itu bersaudara sekandung, itu namanya. Kalau ibu lain, bapak 1, itu namanya sebapa. Juga mendapatkan berapa? Mendapatkan setengah atau 1/2, dengan catatan
sendirian. Tidak ada anak lelaki, tidak ada anak perempuan, tidak ada cucu lelaki, tidak ada cucu perempuan, tidak ada bapak, tidak ada saudara sekandung, saudara lelaki sekandung, tidak ada saudari sekandung, saudara perempuan sekandung, tidak ada saudara atau saudara lelaki sebapak, tidak ada kakek. Baru itu dapat berapa? Saudari sebapak dapat 1/2. Ngerti ya? Ia mun pesan beda ahli waris yang lain kenikah apa? 1/2 ikala kapi itakmin lo silai. Kan dalam pembagian nanti ada asobah. Kalau ada sisa tirka berhak diterima asobah, kasih itu sama asobah. Asobah kadang besar bagiannya, kadang kecil. Yang namanya menerima sisa kadang banyak, kadang sedikit, kadang besar, kadang kecil. Nah, itu namanya apa? Bagian tidak pasti asobah. Asobah itu menerima bagian tidak pasti. Paham ya?